luar biasa. Kami bersyukur kalau di PMD ini saat ini kami terus berjuang untuk memenangkan banyak jiwa. Engkau pakai para hamba-hamba Tuhan untuk mereka terus bekerja keras untuk membawa jiwa dalam kerajaan surga. Bapa, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi telinga kami, Tuhan jamah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami fokus kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu, tetapi firman-Mu berdiam dan siap kami lakukan. Terima kasih urapi hamba-Mu, yang tidak ada apa-apa tanpa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata dan menerjemahkan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam semua. Halo. Halo, salam semua. Haleluya ya. Kita bersyukur. Halo, Ya, salam semua. Salam semua untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini mohon maaf kalau mungkin saya tidak maksimal suara karena ini ada di mobil ya, dengan bersama teman-teman untuk perjalanan ke Baduy. Ya, haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang 26 sampai selanjutnya, itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Kelahiran Tuhan Yesus, dan tema hari ini adalah saya kasih tema Yesus adalah pusat pemberitaan ya. Yesus adalah pusat pemberitaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya sampai 34, itu bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana semua yang bersangkutan di situ, saudara, tidak ada yang tidak heran dan tidak ada yang tidak terkejut. Semua akan terkejut, semua akan heran, ya, mendengar berita yang sangat mencengangkan, mendengar berita yang secara khusus, ya, berita yang luar biasa, agenda Tuhan yang luar biasa, yang mendadak terjadi pada waktu itu. Nah, saudara, fokusnya adalah di mana Yesus itu mau diberitakan di tengah-tengah dunia. Ini kuncinya adalah Yesus mau diberitakan di tengah-tengah dunia. Tetapi perlu ingat bahwa untuk pemberitaan Yesus di tengah-tengah dunia itu ada alatnya, ada sarananya. Ada yang perlu untuk bersama dia, saudara ya. Tidak mungkin Yesus diberitakan itu Yesus datang sendirian, muncul sendirian, ya, langsung muncul gitu ya. Yesus langsung muncul, nggak usah lahir dengan Maria, nggak usah dengan sarananya Maria, nggak usah sarannya Bethlehem, nggak usah, enggak. Ternyata Yesus menjadi pusat pemberitaannya itu lewat sarana-sarana. Nah, sarana yang fokus itu manusia, ya, yaitu Maria. Fokusnya adalah, sarananya adalah Maria. Nah, saudara, perlu diketahui, Maria pada waktu menerima berita itu, Maria secara manusianya agak nggak terima. Secara manusianya agak nggak terima. Bahkan Maria terkejutnya kagetnya karena tidak mungkin. Ya, kagetnya itu mustahil sekali. Ya, karena saya ini masih perawan, saya ini belum punya suami, kok saya bisa hamil? Ya, kok saya bisa mau punya anak? Ya. Dan hal itu menjadi satu polemik sendiri di dalam kehidupan Maria. Itu menjadi problem yang besar, bukan problem yang kecil di dalam kehidupannya Maria sendiri. Ya, sehingga Maria berkata, aku ini masih perawan kok bisa hamil, itu gimana ceritanya? Itu misteri yang harus dipecahkan pada waktu itu. Ternyata misteri itu dipecahkan, ya, diterjemahkan oleh malaikat pada waktu itu, saudara, bahwa kelahiran Maria itu bukan karena
hubungan suami istri, tapi karena Roh Kudus. Nah, saudara, yang saat ini kita perlu fokuskan adalah bagaimana Yesus itu menjadi pusat pemberitaan kita. Dalam dunia pelayanan kita, para hamba-hamba Tuhan mesti fokusnya adalah pusat pemberitaannya itu Yesus, bukan ketenaran kita. Bukan apa yang kita miliki. Bukan saat ini keberhasilan yang kita raih. Tetapi yang menjadi fokus hari ini, tujuan kita adalah pemberitaannya itu Yesus. Yesus itu harus diberitakan di mana saja, kapan saja, dan dalam waktu yang baik maupun tidak baik. Ini mesti menjadi fokus seorang hamba Tuhan. Ya, maka Yesaya pada waktu ini aku, utuslah aku. Ya, utuslah aku di mana saja, dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk melayani tapi dilayani, bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan Yohanes berkata, ketika kita masih ada waktu, saudara, ya waktu ini masih ada waktu yang terang, ya saudara, yang matahari terbit, mari kita bekerja maksimal, kerja keras. Lah, kerja keras kita ini bukan mencari ketenaran. Kerja keras itu bukan kita memamerkan nanti keberhasilan duniawi itu. Tetapi kerja keras kita ini adalah seberapa jangkauan kita memberitakan Yesus. Ini yang paling penting. Setiap hari itu kamu itu berapa orang yang lewat kamu itu, Yesus itu didengar oleh mereka. Kasih Yesus itu didengar oleh mereka. Ini yang mesti menjadi bahan perenungan kita loh, saudara ya. Bukan berapa kali kita khotbah di gereja. Ya, kita ini sekarang itu kadang-kala terpusatnya itu bangga ketika disuruh khotbah di gereja yang besar. Ya, kita fokusnya mengejar ke sana. Ya, kita berlomba-lomba seakan-akan sibuk sekali, tapi sibuknya itu tidak memberitakan fokus ke Yesus kepada orang-orang yang belum mendengar Yesus. Ini yang penting sekali ya. Yang belum mendengar Yesus itu, kita ini berapa sih satu hari itu untuk menyampaikan kepada mereka ini? Ya, satu hari itu kita berapa? Satu hari kita cerita tentang keberhasilan kita berapa persen? Satu hari tentang kita cerita tentang kita dipakai Tuhan itu berapa persen? Dibanding kita memberitakan, fokus kita ke Yesus. Memberitakan Yesus. Itu sang juru selamat, itu anak ajaib, itu anak kudus, ya. Itu anak yang luar biasa, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia penguasa dunia ini. Nah, saudara, kadangkala kita sudah kehilangan visi itu, saudara ya. Kita mesti kembali ke visi, ya. Kita kembali ke visi yang sejati, ya, misi yang sejati, saudara. Yaitu apa? Visinya adalah begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Dan misinya adalah mengutus anaknya. Dia menjadi satu korban yang luar biasa. Lah, saudara, apakah kita sebagai orang yang sudah dicintai Tuhan, sudah dikasihi Tuhan, ya? Kita ini fokus seperti Maria, walaupun dia menderita, walaupun dia sengsara, ya, saudara. Dan hampir saja Maria mengalami kejadian yang tragis, yaitu ketika suaminya Yusuf itu sudah mulai mau ada etika tidak baik, yaitu menceraikan. Ya, saudara, dia hampir saja, hampir. Ya, kita ini seringkali mengalami hampir, tapi ya nggak jadi juga. Ya, saya di demo hampir mau ditenggelamkan di laut, nggak jadi juga. Hampir. Kita ini paling hampir aja, karena Tuhan tolong kita. Maria hampir diceraikan oleh Yusuf. Yusuf nggak senang. Yusuf menganggap selingkuh. Maria itu dianggap selingkuh. Dianggap perempuan yang nggak baik. Perempuan yang najis. Di pikiran Yusuf pada waktu itu, untuk apa aku punya istri seperti dia? Ya, ini orang berdosa sekali. Anggapannya Yusuf dia berdosa. Karena apa? Aku belum menyusui dia, tapi dia sudah hamil. Hampir saja. Ya,
Maria ngalami penderitaan yang tragis. Maria dipermalukan, hampir aja. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saudara, ketika malaikat berkata, Yusuf ini sadar, ya, hal-hal yang tidak baik diubah, ya, bahwa itu bukan kehendak Maria, itu kelahirannya dari Roh Kudus. Itu dari rohnya Tuhan sendiri yang tertanam di benihnya, di kandungannya Maria. Maka Tuhan berkata, kamu jangan takut sama Maria ini, jangan takut menderita, jangan takut sengsara, jangan takut kalau kamu nanti mau dibenci orang. Ketika kamu memberitakan menjadi alat pusat pemberitaan Yesus dalam hidupmu. Ya, nah, saudara kasih Tuhan. Dan ketika itu Maria kuat. Ketika Tuhan berkata jangan takut, Maria kuat hatinya. Ketika mendengar suara Tuhan jangan takut. Ketika mendengar suara malaikat jangan takut. Kita hamba-hamba Tuhan hari ini, ayo jangan takut. Fokuskan kita, pemberitaan kita hanya Yesus. Ya, fokuskan pikiran dan hati kita hanya memberitakan Yesus. Ya, banyak sekali orang menceritakan seniornya yang hebat, yang lain. Banyak sekali sekarang ini hamba-hamba Tuhan menceritakan hamba-hamba Tuhan yang sukses, yang ini toh akhirnya dipermalukan. Hamba Tuhan itu jatuh. Hamba Tuhan itu akhirnya sudah mengalami hal-hal yang tidak baik. Dulu disanjung-sanjung, gerejanya bagus, pendetanya dipakai luar biasa, endingnya ini kita mesti sadar di situ. Jangan kita, saudara, fokus kita memberitakan manusia, sehebat-hebatnya manusia, saya mau kasih tahu, banyak kelemahan, banyak dosanya. Tapi lebih baik kita fokuskan, pusat pemberitaan kita adalah Yesus. Itu lebih utama, itu lebih penting, dan itu lebih bermanfaat, dan itu lebih mengundang mujizat. Itu lebih mengundang kuasa Tuhan akan hadir di mana kita melayani. Kalau kita fokusnya, pemberitaan kita adalah Yesus. Ya saudara, memang untuk fokus kepada Yesus, kadang-kala kita mengalami yang namanya penyalipan daging ya. Tuhan katakan, kamu harus menyalibkan daging itu tiap hari, memikul salib itu tiap hari. Kita seakan-akan tidak punya apa-apa kadang-kala ya. Mungkin ada hamba Tuhan ya, ada yang bilang mungkin gini, ini seringkali kadang-kala salah ngomong ya. Ngalah ngomong, misalnya ada hamba Tuhan yang pelayanannya itu kelihatan benar, kelihatan bagus, tapi nyatanya orang dua opo-opo kayak gitu ya. Nggak punya apa-apa. Memang ukurannya itu punya apa-apa. Kadang-kala kita anggap orang itu nggak diberkati, orang itu nggak memang ukurannya berkat dunia. Paulus punya apa? Petrus punya apa? Ya, nabi-nabi itu punya apa? Nggak punya apa-apa juga. Ya, tapi dia fokus pada pemberitaan itu. Karena apa? Tujuan utama adalah dia tahu, dia sadar bahwa dia bertobat itu karena anugerah. Dan dia tahu setelah aku bertobat, aku harus ngapain? Aku harus memberitakan pertobatan ini kepada banyak orang. Nah, saudara, kita jangan takut disemooh, ya. Jangan takut mungkin dianggap tidak diberkati. Jangan takut kita itu dianggap ala pendeta desa kecil, ala nggak ada apa-apanya. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Yang penting sekarang ini fokus kita pemberitaan pusatnya Yesus, titik. Nggak ada yang lain. Ya, kita akan merasa bahagia itu yang rasain kita. Yang rasain kita ini. Ya, saya ini berbahagia ya. Kemarin kita hari Minggu baptisan 4 orang. Ini dari kelompok garis keras yang bertobat. Kita baptis. Hujan-hujan deras ya. Saya jemput ya. Di satu kampung yang pelosok banget, banjir, saya jemput. Saya dalam hidup saya ya, kayaknya ada hal yang sukacita luar biasa. Ya, padahal penderitaan daging loh. Tapi sukacita luar biasa tidak bisa saya bayangkan
ketika tidak bisa dibandingkan saya punya uang 5 juta, tidak bisa dibandingkan saya punya uang 10 juta loh. Sukacita saya betul-betul sukacita surgawi. Sukacita yang luar biasa yang dari surga. Saya yakin satu jiwa bertobat itu malaikat surga bertepuk sorak. Ini kata Alkitab, ini kata firman Tuhan. Haleluya. Saya hanya angkat tangan, saya hanya nangis. Tuhan terima kasih kalau Engkau pakai aku ya untuk menjadi alatmu. Untuk jiwa-jiwa ini bisa bertobat, menyerahkan diri kepadamu. Dan mereka mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, saudara, ada sukacita. Sukacita itu beda dengan sukacita kita dapat duniawi. Sukacita ketika satu jiwa itu bertobat luar biasa. Ada sukacita yang hakiki di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, mari kembali kepada pusat pemberitaan kita adalah Yesus saja. Gak usah yang lain, saudara. Dunia ini semakin kacau. Ekonomi hari-hari ini juga tidak akan stabil. Tetapi mari kita stabilkan diri kita untuk tetap fokus pemberitaan kita Yesus saja. Ya, pusat pemberitaan Yesus ya. Banyak orang menggebu-gebu cerita keberhasilan. Banyak orang menggebu-gebu cerita tentang anak-anaknya yang sukses di mana-mana. Tapi saya heran kenapa mereka tidak menggebu-gebu ketika cerita tentang Yesus Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Aku juga heran. Ini bicara fokusnya sudah bergeser. Ya, mari hari ini ketika ada yang sudah bergeser seperti itu, saudara, kalau cerita, anakku di luar negeri, anakku sukses di Australia, rasanya itu bangga banget ya. Cerita tentang itu. Tapi kenapa engkau tidak menggebu-gebunya ketika Yesus itu juru selamat, Yesus itu harapan satu-satunya, Yesus sanggup nolong, kok nggak menggebu-gebu loh saudara ya. Haleluya. Satu saat saya menggelitik di grup pendeta, di grup hamba-hamba Tuhan. Yaitu ada satu kejadian dan itu langsung saya memang komen ya saudara ya. Ada satu keluarga yang suaminya ini ulang tahun ya. Lalu istrinya itu mengucapkan ulang tahun di grup. Selamat ulang tahun suamiku ya. Tapi di grup. Nah, saudara, lalu karena di grup maka banyak mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, rasanya diucapkan selamat ulang tahun itu fokus supaya banyak orang mengucapkan selamat tahun ya mungkin ya. Lalu saudara di grup itu ternyata banyak mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi satu saat ada yang di grup itu ngomong, puji Tuhan, hari ini ada satu jiwa yang bertobat dan dibaptis. Haleluya. Di grup itu sepi, saudara. Gak ada yang nyambut. Gak ada yang mengucapkan selamat kok. Saudara, ini bicara tentang sudah fokusnya geser. Di grup itu hanya untuk wadah mengucapkan selamat ulang tahun. Yang menggebu-gebu, yang semangat. Kayaknya kalau saya nggak ikut mengucapkan, saya nanti dianggap bagaimana begitu loh. Saudara, dan ini kenyataan, saya langsung komen. Ketika hamba-hamba Tuhan itu bertemu, langsung saya ngomong, saudara, jangan kita ini gagal fokus ya. Fokus kita itu Yesus, ingat. Bukan fokus kita ulang tahun. Di grup ini disediakan untuk membangun pelayanan. Ya, untuk menguatkan, meneguhkan satu sama lain, memberi kesaksian tentang pelayanan. Mestinya grup ini kesaksian pelayanan. Ya, kalau ketika kamu ada kesaksian pelayanan, itu diceritakan di situ. Pergumulanmu, tantanganmu, wah, luar biasa. Sehingga banyak yang terbangun di dalam hal itu. Tapi kenapa sekarang ini grup hamba Tuhan, grup pelayan Tuhan kok malah jadi grup mengucapkan selamat ulang tahun yang terbesar, yang terbanyak. Nah, saudara, ialah hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, yang
hari ini bisa kami sampaikan, menjadi bahan perenungan kita, menjadi bahan introspeksi kita semua, dan menjadi kita ini lebih fokus, pemberitaan kita hanya Yesus saja, dan dialah saudara, itu kesukaan kita yang terbesar dalam hidup kita, itu juga keinginan kita yang terbesar di dalam hidup kita, dan itu menjadi kerinduan kita, visi kita yang terdepan dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Pusat pemberitaannya hanyalah Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan. Haleluya. Doa dulu, Pak. Ya. Doa dulu. Oke. Yuk kita doa. Bapa, hari ini kami bersyukur ketika Tuhan sudah berkata-kata lewat suara Tuhan, lewat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kami dengar, kami renungkan, dan firman-Mu menjadi satu tolak ukur pelayanan kami. Apakah kami berkenan kepada Tuhan, atau kami masih kurang berkenan kepada Tuhan? Kami ini masih fokus kepadamu, atau kami sudah bergeser dari itu? Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja atas kami, membuat kami hari lepas hari di akhir zaman ini, kami semakin tunduk kepada otoritas-Mu, kami semakin tunduk kepada kehendak-Mu, dan kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita di hari ini maju terus dalam Tuhan. Baik, ini saya video jelas, suara jelas nggak? Shalom. Ya, salam. Jelas nggak? Jelas, ini aku jelas. Baik. Yes, Pak. Shalom. Halo. Terima kasih buat firmannya Pak Samadi. Sama-sama, Salam Pak. dari Sumba. Ya, Pak. Ini malah nggak kelihatan aku. Kenapa ini HP ini? Ini apa Masih ada HP-nya, suara Pak? saya? Masih ada Pak, Hah? suaranya. Masih ada suaranya. Orangnya nggak kelihatan. Iya, ini gelap nih. Pak Arios, videonya dimatiin supaya karena nggak stabil jaringannya. Matiin videonya, suaranya akan lebih jelas. Kalau misalnya nggak stabil, begitu. Nah, itu kedengaran Pak, kelihatan Pak. Oke, kita lanjut. Pak Timur ada ya? Peningkatan pujian kita nanti siapa dan doa berkat dipimpin namanya Pak Pastor Biwan. Yes. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu menabi Tuhan firman-Mu atas negeriku lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku bangsa.
Nabi Tuhan firman-Mu atas hatiku rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta Indonesia. Buatlah Indonesia baru kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Lagi dari atas nanti Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi